Bab 72 Audiothon Lovers akan kita dengarkan bersama-sama masih dalam rangkaian kisah sang pewaris tunggal. Kali ini berjudul Pengkhianat. Apa yang telah ditulis oleh Aditya Jetli. Let's check it out together. Enjoy listening. Apa? Bagaimana bisa? Ucap Dion panik. Kami juga tidak tahu, Tuan. Tidak ada tanda-tanda serangan apapun sebelumnya. Semuanya normal-normal saja. Jawab Rams juga panik. Kalian semua cepat periksa seluruh komputer kita. Apakah seluruhnya terkena serangan virus itu? Perintah Dion tegas. Baik, Tuan. Jawab mereka serempak. Setelah perintah itu diberikan, seluruh hacker juga bawahan Dion yang lain segera memeriksa komputernya masing-masing. Termasuk juga Ram sendiri, kecuali seorang hacker yang berdiri dengan tubuh gemetaran di sudut ruangan. Di dalam hatinya berkata, jika perbuatanku ini ketahuan dan bisa ditemukan penyebabnya bisa gawat, apalagi kalau Tuan Muda tahu akulah yang telah melakukannya. Tapi aku yakin virus yang kumasukkan ini belum ada penangkalnya, jadi tak mungkin bisa dihancurkan dengan begitu mudah. Siapa orang yang akan mampu menghancurkan virus itu? Ini gawat, aku tidak bisa tinggal diam. Batinnya kembali dalam hati sambil pura-pura memeriksa komputernya. Padahal sedang mencari tahu siapa orang yang telah menggagalkan rencananya itu. Sementara di bagian lain, Dion juga tidak mau tinggal diam. Dia juga memeriksa komputer induk yang dioperasikan oleh Rams. Tapi tetap tidak menemukan apa-apa di sana. Karena tidak menemukan apa-apa, Dion menjadi penasaran. Sepanjang pengetahuannya, selain komputer induk yang berfungsi sebagai server, masih ada lagi komputer lain yang difungsikan untuk server cadangan apabila yang lain sedang terkena virus. Hal itu biasa dilakukan di sebuah ruang kendali yang selalu Dion baca. Baik itu di buku-buku fiksi ataupun di buku pengetahuan tentang komputer dan server. Karena usaha pertamanya gagal, Dion masih belum mau menyerah. Tiba-tiba pandangannya tertuju ke suatu tempat yang bentuknya sedikit aneh dan menempel di dinding. Dion segera mendekatinya dan mendapati bahwa benda aneh tersebut adalah sebuah tombol. Penasaran dengan benda itu, Dion pun menyentuh tombol tersebut, tetapi ada sedikit penolakan. Penolakan itu ternyata adalah suatu bentuk antisipasi atau berjaga-jaga jika ada orang lain yang menemukannya. Karena rasa penasarannya yang semakin tinggi, Dion kembali menyentuh benda tersebut dan ajaib. Setelah Dion menyentuhnya, tiba-tiba saja muncul sebuah pintu transparan yang orang lain tidak akan tahu jika tidak berada di dekatnya. Tidak ada satupun orang-orang Dion yang menyadari keadaan itu karena semuanya sedang sibuk membantu mencari asal-muasal penyebab komputer di ruangan kendali itu diserang oleh virus. Setelah pintu transparan itu terbuka, Dion segera memasukinya dan sekali lagi ajaib, pintu tersebut menghilang dengan sendirinya. Saat ini Dion tengah berada di sebuah ruangan yang cukup luas dan tidak tahu di mana letak ruangan itu. Karena setahu Dion, bangunan ruang kendali itu berbatasan langsung dengan sebuah bukit yang tidak begitu tinggi. Jadi, mungkinkah ruangan yang dia tempati saat ini berada di dalam bukit itu sendiri? Sedangkan di tengah-tengah ruangan tersebut terdapat sebuah meja yang berukuran besar lengkap dengan kursinya dan di atasnya ada benda yang mirip dengan komputer. Dion segera mendekati benda tersebut dan mendapati bahwa apa yang dilihatnya itu memang benar-benar komputer. Kalau dilihat secara sekilas, benda itu tidak mirip seperti komputer. Tetapi jika diteliti dengan cermat, barulah akan terlihat bahwa benda itu memang benar-benar komputer. Tidak ada yang menyangka bahwa benda yang kelihatan usang itu adalah komputer karena keadaannya yang tertutup kain. Dion menemukannya
pun secara tidak sengaja karena secara asal-asalan. Dion memencet tombol yang menempel di dinding ruangan kendali itu. Begitu tombol itu ditekan, Dion terkejut karena di depannya ada sebuah pintu transparan yang menghubungkan ruang kendali dengan ruang yang saat ini ditempatinya. Di tengah ruangan itu Dion melihat ada sebuah komputer yang diletakkan di atas meja besar. Komputer itu belum pernah dioperasikan sama sekali. Dion sebagai pemilik villa itu juga tidak tahu bagaimana komputer ini bisa ada di sana karena dia juga baru pertama kali tinggal di villa tersebut. Karena rasa penasaran yang tinggi, Dion segera membuka kain yang menutup komputer itu lalu menghidupkannya. Dalam persekian detik, komputer itu pun menyala dengan baik dan meminta kode verifikasi dari Dion. Secara acak, Dion mengetikkan namanya berikut dengan tanggal lahirnya dan ajaib, komputer tersebut merespons lalu terbuka dengan sempurna. Di layar komputer tersebut terpampang tulisan yang berbunyi Write down Cakra Birawa, Destroy Anonymous and Undesirable Virus. Atau kira-kira artinya, masukkan nama Cakra Birawa, hancurkan virus yang tidak diketahui namanya dan tidak diinginkan. Langsung saja Dion mengerjakan perintah itu dan menekan tombol enter. Beberapa saat kemudian, komputer yang dioperasikannya sedang memproses data yang dimasukkan oleh Dion tadi. Hanya membutuhkan waktu 1 menit, pemprosesan data itu pun selesai dan tiba-tiba saja seluruh komputer yang tadi terkena virus berangsur-angsur pulih kembali. Ajaib, ini benar-benar ajaib. Komputer kita berhasil memperbaiki diri sendiri. Virus yang menyerangnya pun telah dihancurkan seluruhnya, ucap Rams keheranan. Walaupun Rams sebagai seorang ahli komputer dan hacker nomor 1 di dunia, tapi saat ini tidak bisa menangkis serangan virus tersebut dalam masa singkat. Sekitar 3 menit seluruh komputer itu diserang oleh virus jahat yang tidak diketahui namanya. Rams dengan segala daya upaya berusaha membersihkan virus tersebut dengan kode-kode unik yang diciptakannya sendiri. Ketika dia hampir selesai mengerjakan kode-kode itu, tiba-tiba saja komputernya menyala terang dan mengindikasikan sedang diperbaiki. Peristiwa itu tentu saja mengejutkan semua orang termasuk juga Rams. Tapi di mana Tuan Muda? Kenapa dia tidak ada di ruangan ini? Gumam Rams lirih. Sementara itu di ruang yang Dion tempati, komputer yang tadi dioperasikannya tidak berhenti di situ saja. Komputer itu terus memproses data rahasia dari mana dan siapa yang telah memasukkan virus tersebut ke komputer lainnya. 45 detik setelah itu, di layar komputer tersebut terpampang nama dan data virus yang tadi menyerang. Berikut dengan gambar orang yang telah memasukkannya. Kurang ajar, ternyata ada pengkhianat dalam tim peretas itu. Pantas saja seluruh komputer terserang oleh virus. Ini tidak bisa dibiarkan, ucap Dion geram sambil mengklik tombol kirim yang tersedia di layar komputer itu. Dalam sekejap, gambar orang berikut data dan nama virus tersebut terkirim ke seluruh komputer yang ada di dalam ruang kendali tersebut. 1 detik kemudian timbul kegaduhan di sana. Rata-rata mereka berkata, tidak mungkin. Bagaimana orang yang sangat dipercaya akan menjadi seorang pengkhianat busuk seperti ini? Ucap mereka di hati masing-masing sambil mengarahkan pandangannya ke arah orang yang dimaksud. Itu semuanya tidak benar. Aku tidak pernah melakukan apapun. Aku tetap setia kepada Tuan Muda Dion, ucapnya membela diri. Mau mengelak apa kau? Di seluruh layar komputer ini sudah jelas-jelas terpampang gambarmu, juga data-datamu berikut dengan virus yang kau masukkan itu, ucap Rams geram. Bukan aku pelakunya, bos.
Sungguh, aku tidak pernah melakukannya. Percayalah, bos. Ucapnya dengan terbata-bata. Masih belum mau mengakuinya. Dasar bajingan, pelak. Bantah Ram geram sambil menampar wajah pengkhianat itu. Di tengah keributan tersebut, Dion tiba-tiba saja muncul kembali di tempatnya semula. Dan saat itu juga pintu transparansi yang tadi dimasukinya menghilang begitu saja. Semua orang yang melihatnya menjadi terkejut karena tiba-tiba telah ada Dion di sana. Setelah sekian lama dia dicari oleh mereka, tapi tetap tidak bisa ditemukan oleh mereka. Sekarang malah Dion berdiri di tempat semula dengan tenang. Tahan dia dan bawa ke sini, perintah Dion kepada mereka. Baik tuan, jawab mereka serempak. Pelak. Tanpa berkata sedikit pun, Dion menampar wajah pengkhianat itu cukup keras hingga membuatnya terdorong sampai menabrak dinding. Tidak berhenti sampai di situ saja, Dion kembali melayangkan tendangan kaki kanannya ke arah dada pengkhianat tersebut dengan kuat. Bau! Keluhnya kesakitan. Masih belum cukup juga Dion kembali melancarkan aksinya. Kali ini bukan hanya sekali tendangannya masuk ke tubuh pengkhianat itu, tapi berkali-kali sampai membuat pengkhianat tersebut tumbang dan nafasnya terengah-engah walau tidak pingsan. Melihat pengkhianat tersebut tumbang, Dion kembali berniat ingin menghajarnya, tapi tiba-tiba, "Tunggu tuan muda, jangan siksa lagi. Aku mengaku bahwa akulah orang yang telah memasukkan virus itu ke dalam komputer-komputer di ruangan ini," ucapnya sambil menahan sakit. "Robin, kau tahu apa yang harus dilakukan pada pengkhianat ini?" ucap Dion dingin. Eti Sulistyowati akan segera kembali Audiotune Lovers untuk membacakan bab berikutnya. Please wait for me, don't go anywhere. To be continued. Bersambung. Continued. Kalau kamu mau dengar audiobook lebih banyak dan gratis, segera download Audiotune.